Pada saat Xiao Yan bangun dari keadaan tidak sadarnya, dia terkejut menemukan dirinya terbaring di tempat tidur yang empuk. Seluruh ruangan memiliki aroma tenang yang melayang di dalamnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Kebodohan tetap ada di dalam diri mereka untuk sesaat sebelum kekuatan kehidupan secara bertahap melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan berbaring di tempat tidur sejenak saat dia dengan kasar melirik bagian dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Kekuatan spiritualnya yang awalnya habis karena menyempurnakan pil bodhisattva api juga telah pulih secara signifikan. Perasaan lemah dan lelah semacam itu juga sudah lama menghilang. Ini adalah... Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan ini. Dia segera duduk di tempat tidur dan melihat ke kamar kosong dengan beberapa ketidakpastian. Setelah itu, dia menggosok cincin penyimpanan di jarinya sebagai tindakan refleksif. Hanya setelah dia menemukan bahwa dia tidak kehilangan apapun, dia menghela nafas lega. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan saat dia menghela nafas. Sebenarnya Tianhuo Zunze yang sudah lama tidak didengar Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap cincin berwarna putih di jarinya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya, Pak Tua Yao, sudah lama tidak bertemu. Kondisimu sepertinya bagus. Saya bisa dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkah Anda di kolam darah Gunung Surgawi, roh saya juga dipelihara olehnya dan memperoleh beberapa manfaat. Setelah itu, saya tidak mengungkapkan diri saya karena ada ahli Douzun yang selalu muncul di sekitar Anda. Suara Tianhuo Zunze dengan cepat terdengar di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah kekuatan Anda saat ini telah pulih ke kelas Douzun? Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk pulih ke kelas Douzun? Tianhuo Zunze dengan cepat menjawab ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Jika saya tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya saya tidak akan pernah dapat memulihkan kekuatan Douzun saya. Xiao Yan diam-diam tertawa. Dengan kemampuan Yao Lao, bahkan ia kesulitan untuk benar-benar mencapai kelas Douzun tanpa tubuh fisik. Tampaknya tubuh sangat berguna untuk kemajuan kekuatan seseorang. Pak Tua Yao, jangan cemas. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah pemurnian tubuh untuk Anda secepat mungkin. Setelah memasuki wilayah tengah, yang merupakan pusat dari seluruh benua, para ahli yang harus dihadapi Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia saat ini berhasil menembus kelas Douzong, itu tidak cukup untuk memungkinkannya berkeliaran di wilayah tengah tanpa rasa takut. Salah satu faksi tingkat atas di tempat ini memiliki beberapa iblis tua yang hadir di dalamnya. Dia memiliki banyak harta. Jika seseorang akhirnya cemburu dan ingin merebut mereka dengan paksa, kemungkinan dia akan menghadapi masalah terus-menerus jika dia tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai pencegah. Seorang elit Douzun secara alami akan memberikan pencegahan paling banyak. Jika dia memiliki elit Douzun yang menjaga di sampingnya sepanjang waktu, dia akan bisa meluruskan punggungnya ketika dia melakukan apapun di wilayah tengah. Oleh karena itu, dia perlu mencoba yang terbaik untuk mengedepankan masalah membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Namun, jika dipikir-pikir, memurnikan tubuh fisik juga bukanlah hal yang mudah. Menurut apa yang Yao Lao katakan padanya saat itu akan membutuhkan 3 item. Yang pertama adalah pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang kedua adalah darah esensi dari Magical Beast tingkat 7, dan yang ketiga adalah kerangka Douzong. Dua yang terakhir di antara ketiga item ini tidak terlalu sulit ditemukan di mata Xiao Yan saat ini. Namun, yang disebut pil sekering darah tumbuh tulang itu bukanlah barang biasa. Pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Dikabarkan bahwa itu adalah pil yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memiliki sisa nafas. Jika seseorang membandingkannya, pil obat ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang ingin disaring oleh pil bodhisattva api Tang Zhen. Dengan melihatnya dari sudut pandang ini, tidak berlebihan untuk menempatkan pil penggabungan darah tumbuh tulang ini ke tingkat ke-8.
Beberapa efek misterius dan uniknya memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk melangkah ke tingkat itu. Meskipun Xiao Yan telah mencapai level alkemis tingkat 7, dia tidak yakin dia bisa memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang ini. Tentu saja, lupakan tentang dia, bahkan beberapa Grandmaster alkemis terkenal, yang telah lama berada di tingkat ke-7, memiliki peluang keberhasilan yang rendah ketika memurnikan pil obat seperti pil penggabungan darah tumbuh tulang. Tingkat kesulitan saat memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah sesuatu yang dialami Xiao Yan secara pribadi. Jika dia telah memasuki kondisi misterius semacam itu di akademi dalam saat itu, kemungkinan dia akan gagal. Kali ini, dia tidak dapat dianggap telah memurnikan pil sendirian. Sebaliknya, itu adalah upaya gabungan dari Grandmaster Huan, Tang Shen, dan dirinya sendiri agar berhasil. Meskipun Xiao Yan telah berusaha sekuat tenaga di antara mereka, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil Bodhisattva api jika dia harus memperbaikinya sendiri. Bagaimanapun, pil obat tingkat tinggi 7 bukanlah barang biasa. Karena peluang untuk berhasil memurnikan pil Bodhisattva api ini saja sangat rendah, bahkan tidak perlu membahas pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang merupakan pil obat tingkat 7 kelas puncak. Berdasarkan prediksi Xiao Yan, kecuali kekuatannya melonjak sekali lagi, dia bisa melupakan tentang memperbaiki pil obat semacam itu. Namun, peningkatan kekuatannya menjadi jauh lebih lambat setelah maju ke kelas Douzong. Banyak Douzong tetap pada level yang sama bahkan setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Dari ini, bisa dilihat betapa sulitnya untuk maju dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, dia tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum apa yang disebut kekuatan melonjak ini terjadi. Menurut keadaan biasa, Xiao Yan bisa melupakan tentang menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang tanpa waktu 2 hingga 3 tahun. Jika ini masalahnya, masalah kehalusan tubuh fisik harus didorong kembali. Namun, bahkan jika Tianhuo Zunze bisa menunggu saat ini, kemungkinan Xiao Yan tidak bisa lagi melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan metode lain untuk membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Pil sekering darah tumbuh tulang terlalu tinggi dan saya tidak dapat memperbaikinya saat ini. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan pil obat dengan efek yang mirip dengannya sebagai penggantinya. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak ada pilihan lain. Setelah kemampuan saya meningkat di masa depan, saya dapat membantu menyempurnakan yang lebih baik. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia segera menutup matanya dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin hitam pekat yang ditinggalkan Yao Lao. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalam formula obat seperti lautan. Dia perlu menemukan formula obat yang bisa menggantikan pil sekering darah tumbuh tulang. Bagian dalam cincin penyimpanan berisi seluruh koleksi Yao Lao selama hidupnya. Volume koleksinya sangat menakutkan. Oleh karena itu, pencarian kali ini habis lebih dari 2 jam waktu Xiao Yan. 2 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan hijau pucat muncul di dalamnya. Pil jiwa kehidupan Yin Yang. Pil obat kelas menengah tingkat 7. Itu memiliki efek misterius menyatukan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Bahan pemurniannya adalah buah iblis kebangkitan jiwa, bunga wajah jiwa-jiwa. Yang disebut pil jiwa kehidupan Yin Yang ini memiliki efek yang mirip dengan pil sekering darah tumbuh tulang. Selain itu hanya pil tingkat 7 kelas menengah, sesuatu yang secara kebetulan bisa disempurnakan oleh Xiao Yan. Itu adalah pilihan yang cukup baik untuk menggantikan pil sekering darah tumbuh tulang. Bahan obat yang perlu dimurnikan itu sedikit merepotkan. Selain itu, ada beberapa bahan obat yang sangat langka dan berharga di antara mereka. Namun, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya di kawasan tengah ini. Kelas menengah tingkat 7 adalah sesuatu dalam jangkauan saya yang dapat diterima. Saya bisa jamin tingkat keberhasilan penyempurnaannya. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa pil ini tidak sesempurna pil sekering darah tumbuh tulang, namun, secara keseluruhan, itu bisa dianggap lumayan. Ketidaksempurnaan dalam pil obat dapat terdiri dari kerangka dan darah esensi.
Xiao Yan menyerap informasi dari formula obat ke dalam pikirannya. Dia merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan lembut. Ya, aku serahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama saya bisa memiliki tubuh saya sendiri. Aku sudah muak berada dalam kondisi seperti itu. Tianhuo Zunze berbicara tanpa ada keberatan. Anda dapat yakin bahwa saya akan menemukan ramuan obat untuk memperbaiki pil jiwa kehidupan Yin yang secepat mungkin, dan saya akan mulai memperbaiki pil setelah mengumpulkan semuanya. Aku pasti akan mengizinkanmu untuk memiliki tubuhmu sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Xiao Yan mengangguk dan berbicara sambil tersenyum. Tianhuo Zunze juga menyeringai saat mendengar ini. Dia berkata, jika Anda punya waktu, Anda harus mempraktikkan teknik mengusir api 5 cincin yang telah saya berikan kepada Anda. Kekuatan ketika Anda dapat membentuk formasi mengusir api 5 cincin pasti tidak akan mengecewakan Anda. Hati Xiao Yan juga sedikit bersemangat saat mendengar ini. Teknik mengusir api 5 cincin adalah teknik dou tingkat tinggi kelas D. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun, itu cukup merepotkan untuk dikendalikan. Dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api dan tidak mungkin dia membentuk formasi. Dia bertanya-tanya berapa banyak roh api yang bisa dia bentuk sekarang setelah dia menerobos ke kelas Douzong. Jika dia bisa membentuk mereka berlima, dia akan benar-benar bisa melepaskan kekuatan dari teknik mengusir api 5 cincin ini. Tentu saja, Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa hanya jika 4 dari 5 jenis roh api dalam formasi mengusir api 5 cincin terbentuk dari api surgawi, baru kemudian teknik mengusir api 5 cincin dilepaskan pada puncaknya. Namun, tingkat itu kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah Xiao Yan memperoleh 3.000 api pembakaran. Pak Tua Yao, tolong santai. Teknik mengusir api 5 cincin adalah keahlian terbesar Anda. Aku yang dulu secara alami tidak akan meninggalkannya begitu saja. Hati Xiao Yan menjadi sedikit mendidih ketika dia memikirkan kekuatan keterampilan di tingkat puncak. Dia dengan lembut tertawa di dalam hatinya ketika dia melakukannya. Aku yang dulu tidak berbohong padamu. Saat itu, teknik mengusir api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua. Sayangnya, benua Douqi saat ini sepertinya tidak menyadari nama lamaku. Nada suara Tianhuo Zunze mengandung rasa bangga. Jelas, dia juga orang yang cukup terkenal di benua Douqi ini saat itu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa menjadi Douzun semuanya adalah individu terkenal. Makanya, Xiao Yan tidak meragukan kata-kata Tianhuo Zunze. Setelah mengobrol sebentar dengan Tianhuo Zunze di dalam hatinya, Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah itu, dia keluar dari kamar. Karena dia telah membantu Tang Zhen menyempurnakan pil bodhisattva api, seharusnya sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah api langit 3 perubahan misterius. Bergerak. Pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiao Yan perlahan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan banyak bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma bunga yang samar melayang di seluruh taman. Itu memberi hati seseorang perasaan yang tenang. Apakah kamu sudah bangun? Suara yang jelas dan indah tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya tampak memperlihatkan sosok memikat yang membentang dari leher hingga pinggulnya. Xiao Yan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam lembah api terbakar. Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berpakaian merah itu berdiri. Sosoknya yang tinggi ditonjolkan dengan indah sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjukkan senyuman cerah. Nama saya Tang Huo Er. Terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini. Saat mereka berdua berdiri dekat satu sama lain, Xiao Yan bisa mengendus aroma samar dan tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya.
Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bisa melihat kemerahan di wajah cantik Tang Huo'er. Xiao Yan telah mengalami cukup banyak keindahan selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo'er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan Cailin yang mempesona, tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampak anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiao Yan mengamati Tang Huo'er saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun Nona Tang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Huo'er. Anda dapat dianggap penyelamat saya, oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu jauh." Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiao Yan secara resmi memanggilnya. Tang Huo'er ini, yang tidak memiliki keangkuhan seorang wanita muda dari lembah api terbakar, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin menyempurnakan pil bodhisattva api untuk wanita di depannya ini. Namun, bukanlah tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Kurasa kamu berniat mencarinya sekarang, kan? Mata cantik cerah Tang Huo'er menyapu Xiao Yan saat dia tertawa dengan cara yang manis. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Huo'er. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ikuti saya. Tapi saya juga ingin bertanya mengapa Anda begitu tertarik dengan api langit 3 perubahan misterius di lembah api terbakar saya. Tang Huo'er baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia bertanya agak penasaran tentang mengapa dia menginginkannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa api langit 3 perubahan misterius sangat cocok untuk saya latih." Tang Huo'er agak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu? Tapi ayahku telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang hebat untuk mempraktikkan api langit 3 perubahan misterius." Kata-katanya menyebabkan Xiao Yan menjadi tumpul, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo'er yang agak berapi-api. Dia tanpa sadar dan tertawa getir. Wanita ini tampaknya lebih kompetitif daripada beberapa pria. Tang Huo'er menutup mulutnya dan tertawa saat melihat Xiao Yan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin di depan. Dia berbicara dengannya saat dia berjalan, "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, saya secara alami tidak akan bisa banyak bicara sekarang karena ayah telah berjanji kepadamu. Namun, saya akan mengingatkan Anda bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan api langit 3 perubahan misterius. Bahkan jika ayah telah memberi Anda kesempatan, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan api langit 3 perubahan misterius jika Anda tidak memiliki beberapa kemampuan." Xiao Yan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia yang dijaga dengan hati-hati dari lembah api terbakar. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Meski begitu, dia sudah datang ke tempat ini. Mengapa dia akhirnya menyerah? Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu cukup banyak murid lembah api terbakar. Murid-murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo'er. Dia tidak hanya memiliki status khusus di dalam lembah api terbakar, dia juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, cukup untuk membuat kagum semua orang di lembah tersebut. Xiao Yan, yang berada di samping Tang Huo'er, juga menarik banyak perhatian sebagai hasilnya. Para murid dalam lembah api terbakar akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam memurnikan pil. Selama beberapa hari ini Xiao Yan tidak sadarkan diri, pembicaraan tentang dia telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid dalam lembah api terbakar. Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia teratas dari lembah api terbakar.
Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas masalah seperti itu. Bagaimanapun, bagian dalam lembah api terbakar masih memiliki Dewan Tetua. Orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah untuk dihadapi. Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya upaya ini tidak akan mudah. Namun, Anda dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberitahu Anda karena dia berjanji kepada Anda. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo'er dengan cepat menambahkan, tampak takut Xiao Yan akan memiliki pemikiran lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, dengan status dan posisi kepala lembah Tang, secara alami tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal seperti saya. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7. Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia mempertahankan ekspresi yang agak normal dan melambaikan tangannya padanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke aula besar. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan berhasil memasuki aula besar dengan dipimpin Tang Huo'er. Pada saat ini, atmosfer di dalam aula besar itu agak menekan. Ada cukup banyak murid yang bersenjata lengkap dari lembah api terbakar di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih khusyuk. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Tang Sen, yang penuh dengan kehidupan, masih di kursi pemimpin. Namun, ada dua orang tua berambut putih, berjubah merah mengapitnya. Kedua orang ini memakai wajah sedalam air dan memiliki aura perkasa meski tidak menampakkan amarah. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah douki yang agung yang secara samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari level Tang Sen yang tak terduga, sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah dua pria tua berambut putih ini. Para tetua ini memiliki kekuatan yang besar. Penatua Chihuo, yang telah membawa Xiao Yan ke lembah api terbakar, ada di antara mereka. Jelas, mereka adalah tetua dari lembah api terbakar. Yan Xiao menyapa kepala lembah Tang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di dalam aula besar dan banyak tatapan yang terfokus padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Tang Sen di kursi pemimpin, dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, seperti apa kesembuhanmu? Mata Tang Sen menyapu Xiao Yan. Senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan api langit 3 perubahan misterius lembah api terbakar saya, kan? Suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mata Xiao Yan melirik dan melihat bahwa itu milik seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Tang Sen. Xiao Yan perlahan mengangguk di hadapan pertanyaan orang tua itu. Aku yang dulu adalah tetua ketiga dari lembah api terbakar, Wu Chen. Kali ini, Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api. Aku yang dulu akan mewakili lembah api terbakar dan terima kasih di sini. Ekspresi Wu Chen acuh tak acuh. Kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan, namun, api langit 3 perubahan misterius adalah rahasia yang lembah api pembakaran saya tidak akan memberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan lembah api terbakar. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan mengubah kondisi Anda? Seperti yang diharapkan. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Tetua ketiga, aku yang dulu telah berjanji pada teman muda Xiao Yan. Apakah Anda mencoba membuat saya memakan kata-kata saya dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Sen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Tetua ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Sen sebelum menjawab, meskipun kepala lembah telah berjanji kepadanya, sesuai dengan aturan. Aturannya sudah mati saat orang masih hidup. Aku yang dulu adalah kepala lembah.
Jangan bilang kalau aku bahkan tidak memiliki sedikit pun otoritas ini. Tang Sen dengan samar berbicara. Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, api langit tiga perubahan misterius bukanlah teknik rahasia biasa. Mungkin bahkan tetua pertama akan berpikir dua kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang tetua di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiao Yan di bawah ketika dia berbicara sampai titik ini dan melanjutkan, apalagi teman muda ini, yang dipanggil Yan Xiao, akhirnya belum mengungkapkan wajah aslinya. Jangan beritahu saya bahwa kepala lembah ingin menyerahkan api langit tiga perubahan misterius kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Sen juga terkejut dengan kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat melalui upaya Xiao Yan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, dia tidak mengekspos Xiao Yan. Penatua kedua telah melebih-lebihkan masa muda saya. Wajar jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Oleh karena itu, saya menyembunyikan penampilan saya. Karena penatua kedua tidak menyukainya, saya akan menghapusnya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Sen, terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang lebih muda setelah dia memulihkan penampilan aslinya. Tetua kedua itu menatap Xiao Yan dengan saksama. Matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dan dengan lemah berkata, "Tadi, aku yang dulu secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah." Xiao Yan sedikit mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda tak dikenal dan pavilion petir angin. Selain itu, pemuda ini telah menyerbu ke Gunung Petir sendirian, mengalahkan Feng King Er dari pavilion petir angin dan pergi. Penatua kedua mengabaikan ekspresi Xiao Yan saat dia terus berbicara sesuka hatinya. Ada kedipan yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo Er di samping. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu disebut Xiao Yan, tetua kedua berbicara sambil tertawa lembut. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan, aku yang dulu berpikir bahwa Xiao Yan dan Yan Xiao harus menjadi satu dan sama, kan?